Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fethi Triana bersama dengan dua teman saya, Elindian Kartika Sari dan Sitina Rafika. Kami bertiga akan membahas sebuah materi yang berjudul teori dan pengembangan hipotesis. Poin pertama yang akan saya bahas adalah pengertian teori. Teori merupakan kumpulan rencana, pengertian, dan pernyataan yang telah tersusun. Dapat dimanfaatkan untuk memprediksi suatu peristiwa atau fakta. Teori memiliki fungsi yang pertama adalah mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan penelitian. Yang kedua, menjelaskan hakikat variabel penelitian. Yang ketiga, teori merupakan dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Dan yang kelima adalah sebagai referensi untuk mendiskusikan hasil dari penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah sumber teori dan makna mengkaji literatur. Sumber teori dapat kita peroleh dari berbagai macam referensi, salah satunya adalah internet. Jika kita mengambil referensi dari internet, maka yang kita ambil harus bersifat ilmiah dan terpercaya. Nah, mengkaji literatur bukan hanya saja mengutip atau menggabungkan dari berbagai macam referensi, namun harus melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan masalah yang diteliti, mencari masalah, mengumpulkan dan membaca berbagai dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, memilih literatur dengan pertanyaan penelitian terbanyak, menganalisis. Yang keenam, melakukan riset kualitas komparatif. Dan yang terakhir, mendeskripsikan penelitian yang telah dilakukan. Kenalkan, nama saya Elindian Kartika Sari. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis sering dikatakan atau didefinisikan sebagai suatu dugaan sementara, yaitu dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian. Nah, dugaan sementara ini tentunya berdasarkan literatur, berdasarkan teori-teori yang digunakan, sehingga belum tentu dugaan ini benar dan belum tentu dugaan ini juga salah. Artinya, masih perlu dibuktikan atau diuji. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Apa fungsi dari hipotesis? Hipotesis memberikan arah atau memberikan fokus pada penelitian kita. Dengan adanya hipotesis, maka penelitian kita akan lebih jelas, lebih spesifik, dan lebih fokus. Jadi tidak bersifat umum. Dengan adanya hipotesis ini, menunjukkan hal yang lebih spesifik tentang topik yang akan diteliti. Jadi, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Hipotesis yang akan diuji dan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dinamakan dengan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol. Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Akan melanjutkan penjelasan nomor 7, yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis didukung dengan adanya teori yang relevan, logika, dan yang terakhir hasil penelitian. Nomor 8 ialah arah saat menulis hipotesis, yaitu Anda perlu menekankan arah hubungan antara variabel. Arah ini akan tergantung pada pengalaman masa lalu. Jika hasil pengalaman atau penelitian sebelumnya konsisten, Anda harus menulis hipotesis ke arah tersebut dan kemudian menulis hipotesis yang dikembangkan ke arah afirmatif. Dan selanjutnya nomor 9 ialah hipotesis kangguru, yaitu hipotesis kangguru merupakan hipotesis yang tidak memiliki dukungan teori dan tidak dicobakan mengakali. Jika hipotesis ini tidak penting dalam penguji, maka hipotesis alternatif ini tidak diterima sehingga pengguna penelitian dapat memenuhinya. Dan yang ke-10 ialah kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis itu dikatakan baik jika memenuhi ciri-ciri antara lain yaitu hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua ialah hipotesis haruslah sesuai dengan fakta. Yang ketiga ialah hipotesis harus konsisten dan berdampingan dengan sains.
Dan keempat ialah hipotesis yang harus diuji. Yang kelima ialah asumsinya harus sederhana. Dan yang terakhir ialah hipotesis harus dapat menjelaskan fakta. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.